Pemberdayaan komunitas adalah proses membangun kemampuan dan kesadaran komunitas untuk mengambil kontrol atas kehidupan dan lingkungan mereka sendiri. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan partisipasi aktif komunitas dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Prinsip pemberdayaan komunitas. 1. Partisipasi. Komunitas terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. 2. Empowerment. Komunitas diberdayakan untuk mengambil kontrol atas kehidupan dan lingkungan mereka. 3. Kemandirian. Komunitas mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya mereka sendiri. 4. Kesetaraan. Komunitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan. Tujuan pemberdayaan komunitas. 1. Meningkatkan kualitas hidup. Komunitas memiliki akses ke sumber daya dan layanan yang memadai. 2. Memperkuat solidaritas sosial. Komunitas memiliki rasa kebersamaan dan saling mendukung. 3. Meningkatkan partisipasi aktif. Komunitas terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Strategi pemberdayaan komunitas. 1. Pembangunan kapasitas. Meningkatkan kemampuan komunitas melalui pelatihan dan pendidikan. 2. Pengembangan sumber daya. Meningkatkan akses komunitas ke sumber daya dan layanan. 3. Penggalangan partisipasi. Meningkatkan partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan. 4. Pengembangan jaringan. Meningkatkan jaringan komunitas dengan organisasi dan lembaga lain. Pendekatan pemberdayaan komunitas adalah strategi yang digunakan untuk membangun kemampuan dan kesadaran komunitas dalam mengambil kontrol atas kehidupan dan lingkungan mereka sendiri. Berikut adalah beberapa pendekatan pemberdayaan komunitas. Pendekatan pemberdayaan komunitas. 1. Pendekatan partisipatif. Melibatkan komunitas secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. 2. Pendekatan empowerment. Membangun kemampuan dan kesadaran komunitas untuk mengambil kontrol atas kehidupan dan lingkungan mereka sendiri. 3. Pendekatan berbasis komunitas. Fokus pada kebutuhan dan potensi komunitas serta melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. 4. Pendekatan kolaboratif. Menggalang kerjasama antar komunitas, organisasi, dan lembaga lain untuk mencapai tujuan bersama. 5. Pendekatan berbasis sumber daya. Membangun kemampuan komunitas untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya mereka sendiri. Langkah-langkah pendekatan pemberdayaan komunitas. 1. Identifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan dan potensi komunitas. 2. Membangun kapasitas. Membangun kemampuan komunitas melalui pelatih dan pendidikan. 3. Pengembangan sumber daya. Meningkatkan akses komunitas ke sumber daya dan layanan. 4. Penggalangan partisipasi. Meningkatkan partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan. 5. Pengembangan jaringan. Meningkatkan jaringan komunitas dengan organisasi dan lembaga lain. Prinsip-prinsip pendekatan pemberdayaan komunitas. 1. Partisipasi. Komunitas terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. 2. Empowerment. Komunitas diberdayakan untuk mengambil kontrol atas kehidupan dan lingkungan mereka sendiri. 3. Kemandirian. Komunitas mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya mereka sendiri. 4. Kesetaraan. Komunitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan pemberdayaan komunitas. Kelebihan pemberdayaan komunitas. Nomor 1. Meningkatkan partisipasi. Pemberdayaan komunitas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 2. Membangun kapasitas.
Pemberdayaan komunitas membantu membangun kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya mereka sendiri. Nomor 3, meningkatkan kemandirian. Pemberdayaan komunitas meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola kehidupan mereka sendiri. 4, membangun jaringan. Pemberdayaan komunitas membantu membangun jaringan antara masyarakat, organisasi, dan lembaga lain. 5, meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan komunitas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses ke sumber daya dan layanan. Kekurangan pemberdayaan komunitas: 1. Waktu dan biaya. Pemberdayaan komunitas memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. 2. Keterlibatan masyarakat. Pemberdayaan komunitas memerlukan keterlibatan masyarakat yang aktif dan berkelanjutan. 3. Keterbatasan sumber daya. Pemberdayaan komunitas dapat terhambat oleh keterbatasan sumber daya seperti dana, tenaga kerja, dan infrastruktur. 4. Konflik dan perbedaan. Pemberdayaan komunitas dapat menghadapi konflik dan perbedaan pendapat di antara masyarakat, organisasi, dan lembaga lain. 5. Ketergantungan pada pihak luar. Pemberdayaan komunitas dapat membuat masyarakat tergantung pada pihak luar seperti organisasi atau lembaga untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan pemberdayaan komunitas, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun komunitas yang lebih kuat dan mandiri. Kendala pemberdayaan komunitas. Berikut adalah beberapa kendala pemberdayaan komunitas. Kendala internal. 1. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak menyadari pentingnya pemberdayaan komunitas atau tidak ingin berpartisipasi. 2. Keterbatasan sumber daya. Komunitas tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pemberdayaan komunitas. 3. Konflik internal. Konflik di dalam komunitas dapat menghambat proses pemberdayaan. 4. Kurangnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat. Tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk mengolah sumber daya program pemberdayaan. Kendala eksternal. 1. Keterbatasan dana. Kurangnya dana untuk mendukung program pemberdayaan komunitas. 2. Keterbatasan infrastruktur. Kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung program pemberdayaan komunitas. 3. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pemberdayaan komunitas. 4. Pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal seperti pengaruh ekonomi, politik, atau lingkungan yang dapat menghambat proses pemberdayaan. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa pemberdayaan komunitas adalah proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang matang. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan komunitas dapat berasal dari internal komunitas, eksternal, dan proses itu sendiri. Namun, dengan memahami kendala-kendala tersebut, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan meningkatkan kemajuan pemberdayaan komunitas. Dengan demikian, pemberdayaan komunitas dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membangun komunitas yang lebih kuat dan mandiri, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian dari presentasi video kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.